Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam pelajaran matematika SMK kelas 12 bersama Bu Veronica ya. Oke, pada pertemuan hari ini kita masih melanjutkan membahas mengenai KD 3.2 dan KD 4.2 ya. Di situ bisa dilihat isinya mengenai apa. Nah, pada pertemuan kali ini kita masih membahas bab 1 mengenai peluang, tetapi kita membahasnya mengenai peluang kejadian majemuk. Nah, dalam peluang kejadian sendiri, di sini kita akan membahas 4 subbab ya. Di sini yang pertama ada kejadian majemuk. Yang kedua, peluang kejadian saling lepas. Yang ketiga, peluang kejadian saling bebas. Yang keempat, peluang kejadian bersyarat. Dan pastinya di sini ada latihan soal, oke? Nah, yang pertama kita bahas subbab kejadian majemuk. Di situ bisa kalian lihat, saya sudah menyajikan gambar sebuah dadu dan sebuah uang logam atau uang koin. Nah, pernahkah kamu menjumpai pelemparan uang koin dan dadu secara bersamaan? Pernah kan pastinya? Kemudian pada pelemparan sebuah koin dan dadu yang dilemparkan secara bersama-sama akan muncul angka dan dadu angka 1, angka dan dadu angka 2, angka dan dadu angka 3, dan selanjutnya sampai dengan angka dan dadu 6. Kemudian ada juga kemungkinan yang akan muncul yaitu gambar koin dengan dadu angka 1, gambar koin dengan dadu angka 2, dan seterusnya sampai dengan gambar koin dengan dadu angka 6. Kemudian di sini angka itu merupakan angka koin dilambangkan dengan huruf A, dan gambar di situ dimaksud gambar dari koinnya ya, dilambangkan dengan huruf G. Kemudian angka 1 sampai 6 di situ merupakan mata dadunya. Jadi dadu itu kan ada 6 muka ya. Nah, maka dia mempunyai 6 angka atau 6 mata dadu. Kemudian pada pelemparan kejadian dadu dan sebuah koin yang dilemparkan bersama itu mempunyai 12 kejadian majemuk. Nah, 12 kejadian majemuk ini yang biasa disebut dengan banyaknya ruang sampel atau banyaknya kejadian majemuk, dan biasa dilambangkan dengan huruf N kecil dan S besar dalam kurung. Nah, kemungkinan berarti di sini ada 2 kejadian ya. Yang pertama, kemungkinannya dalam sebuah koin itu akan muncul angka kalau tidak gambar. Jadi ada dua kemungkinan. Kemudian dari dadunya sendiri mempunyai angka 1 sampai 6 sehingga dia mempunyai banyaknya sampel itu 6. Maka banyaknya sampel antara pelemparan dadu dan koin secara bersama-sama itu 2 dikalikan 6 sehingga didapatkan angka 12. Nah, 12 itu merupakan banyaknya ruang sampel atau banyaknya kejadian atau banyaknya sampel yang akan muncul. Nah, begitu ya. Di mana peluang kejadian, misalkan di sini kejadian A. Nah,
di mana peluang kejadian A ini kita lambangkan dengan huruf P besar dan A besar dalam kurung, dan dirumuskan dengan PA-nya sama dengan NA dibagi NS, di mana NA-nya itu merupakan kejadian yang muncul. Kejadian yang muncul itu seperti contohnya A,1, A,2, G,3, G,5. Nah, seperti yang ada di atas itu merupakan NA-nya. Kemudian NS-nya itu banyaknya kemungkinan semua kejadian yang muncul. Jadi NS-nya itu dari A1 sampai dengan G,6 itu merupakan banyaknya ruang sampel yang kemungkinan muncul. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Ada 3.2.1. Di situ soalnya Adi memiliki sebuah wadah yang berisi bola terdiri dari bola putih, bola merah, dan bola hijau. Tentukan kejadian yang mungkin terjadi pada pengambilan dua bola dalam satu wadah. Jadi pertanyaannya di situ sudah jelas ya. Kemungkinan terjadi pengambilan dua bola dalam satu wadah. Gitu ya. Nah, pertama kita selesaikan dulu. Kita harus membuat pemisalan, yaitu yang pertama, P itu merupakan kejadian terambilnya bola putih. Q itu merupakan kejadian terambilnya bola merah. Dan R merupakan kejadian terambilnya bola hijau. Nah, kejadian pertama yang kemungkinan akan muncul itu adalah kejadian terambilnya bola putih dan bola merah. Bola putih di situ dilambangkan dengan huruf P dan bola merahnya huruf G. Maka kalau kejadian terambilnya bola putih dan bola merah dinotasikan berarti bola putihnya P, kemudian dan-nya itu berarti menggunakan tanda seperti itu ya kalau dalam himpunan, dan bola merahnya itu adalah G. Maka P dan G itu adalah kejadian pertama. Oke, selanjutnya ini ada contoh lain lagi, 3.2.2. Di sini ada soal yaitu pengunjung suatu toko elektronik diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan, serta berdasarkan usia kurang dari 35 tahun dan lebih dari 35 tahun. Nah, pertanyaannya, tentukan kejadian majemuk yang mungkin terjadi. Bagaimana kita menyelesaikannya? Sama seperti contoh soal yang sebelumnya, kita harus memisalkan dulu karena di situ diketahui beberapa hal. Yang pertama ada jenis kelamin laki-laki, kita misalkan A. Kemudian pengunjung berjenis kelamin perempuan kita misalkan B. Kemudian yang berusia kurang dari 35 kita misalkan C, dan yang lebih dari 35 tahun kita misalkan D. Kemudian setelah itu berarti kejadian yang akan muncul yang pertama, kemungkinan yang pertama itu adalah kejadian pengunjung toko laki-laki atau perempuan. Dinotasikan berarti atau ya, atau berarti bukan gabungan. Kalau tadi dan itu artinya gabungan ya. Maka di sini kejadian pengunjung toko laki-laki itu kita notasikan A, atau kita notasikan dengan huruf seperti itu, seperti huruf U ya. Dan pengunjung perempuan kita notasikan dengan huruf B, maka hasilnya yaitu A gabungan B, seperti itu ya. Nah, untuk kejadian yang lain kalian bisa misalkan yang lainnya, misalkan bisa saja kejadian pengunjung laki-laki berusia kurang dari 35 tahun. Berarti A bisa atau C atau A dan C. Lambangnya seperti yang
Ini huruf U atau huruf N. Nah, yang bab kedua ada subbab peluang saling lepas. Nah, di sini sudah bisa kalian lihat disajikan sebuah tabel. Di situ ada tulisan dadu 1 dan dadu 2. Misalkan disajikan dua buah dadu yang sama dilemparkan secara bersamaan. 1 kali pelemparan. Mata sebuah dadu itu kan punya 6 mata ya, atau 6 angka dadu. Kemudian kalau ada 2 berarti ada 6 dan 6. Maka di situ dalam tabel dadu pertama ada angka 6. Berarti ada 6 kolom ke samping, dan dadu yang kedua ada 6 angka ke bawah atau 6 baris. Nah, maka berdasarkan tabel tersebut didapatkan total kejadiannya atau jumlah kejadiannya atau banyaknya ruang sampel itu ada 36. Kejadian yang pertama itu dari yang dadu pertama dan dadu kedua. Jikalau dilemparkan secara bersamaan, didapatkan kejadian kemungkinan pertama 1,1. Yang kedua mungkin muncul 1,2 dan seterusnya sampai dengan kejadian ke-36 yaitu 6,6. Nah, maka jumlah kejadiannya di situ ada 6 untuk dadu yang pertama dan dikalikan dengan 6 untuk mata dadu yang kedua, sehingga jumlah kejadiannya ada 36 kemungkinan kejadian yang terjadi, atau banyaknya ruang sampel ada 36 kejadian. Berbeda dengan yang subbab sebelumnya, yang pertama di subbab yang pertama tadi sudah ada contoh 1 buah dadu dan 1 buah uang logam atau 1 buah koin. Kalau 1 buah dadu dan 1 buah koin dilemparkan secara bersamaan 1 kali, karena dadu itu ada 6 mata dan koin itu ada 2 muka. Muka yang pertama dalam koin kan angka, yang kedua gambar. Nah, kalau dadu kan ada angkanya 1 sampai 6. Maka jumlah kejadian atau banyaknya ruang sampel pada pelemparan 1 buah dadu dan sebuah koin yang dilemparkan secara bersamaan itu 6 dikali 2, hasilnya ada 12 kemungkinan kejadian. Berbeda ya. Jadi 2 buah dadu yang dilemparkan secara bersamaan dengan 1 buah dadu dan 1 buah koin dilemparkan secara bersamaan, jumlah ruang sampelnya berbeda ya. Seperti itu. Misalkan di sini ya, ini ada contoh soal, maaf. A merupakan kejadian munculnya mata dadu berjumlah 2 dan B merupakan kejadian munculnya mata dadu berjumlah 3. Di situ sudah diketahui ya. Beberapa tekankan lagi. A merupakan kejadian munculnya mata dadu berjumlah 2. B kejadian munculnya mata dadu berjumlah 3. Maka peluang munculnya mata dadu berjumlah 2 atau 3 dapat kita cari dengan cara seperti ini. Pertama, kita harus mencari dulu banyaknya ruang sampel atau sampel keseluruhan. Di slide sebelumnya kan sudah dua buah dadu kalau dilemparkan secara bersamaan akan dapat ruang sampelnya yaitu atau NS-nya itu 36 kejadian. Di sini juga karena ada dadu A dan dadu B, maka NS-nya juga sama, 36 kejadian. Nah, sampel dari mata dadu yang berjumlah 2 ada 1, yaitu A 1,1, bisa dilihat di tabel sebelumnya. B itu sampel mata dadu yang berjumlah 3,
Yang berjumlah 3 itu ada 2, yaitu 1,2 dan 2,1. Sehingga peluang munculnya mata dadu berjumlah 2 atau 3 caranya seperti di bawah ini. Peluang itu dilambangkan dengan huruf P besar. Peluang A atau B. A-nya kan mata dadu berjumlah 2 dan B-nya berjumlah 3. Atau berarti dilambangkan dengan huruf O, U kebalik. Maka dinotasikan P dalam kurung A gabungan B. U kebalik di situ dibaca dengan gabungan ya. Itu seperti U kebalik. Nah, sama dengan peluang A ditambah dengan peluang B. Kenapa ditambah? Kan di situ gabungan ya, atau maka harus ditambah. Di sini peluang A-nya berarti A-nya berapa? Peluang A. Peluang kan rumusnya NA per NS. NA itu kejadian yang muncul, NS itu banyaknya kejadian. Kejadian yang muncul di A itu hanya ada 1, yaitu 1,1. Maka di situ ditulis 1 per banyaknya kejadian ada 36, maka 1 per 36. Ditambah peluang kejadian B berarti NB per NS. NB-nya atau banyaknya kejadian yang muncul di situ B itu ada 2, yaitu 1,2 dan 2,1. Maka ditulis 2 per NS-nya sama, banyak kejadian yaitu 36. Maka 1 per 36 ditambah dengan 2 per 36 hasilnya 3 per 36. Karena di situ penyebutnya sudah sama, maka tinggal menambahkan atau menjumlahkan angka bilangannya yang atas, yaitu 1 ditambah 2 hasilnya 3 per 36. 3 per 36 itu bisa disederhanakan lagi menjadi 1 per 12, seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada contoh soal 3.2.3. Di situ ada 2 buah dadu dilemparkan 1 kali secara bersamaan, seperti contoh pada gambar tabel yang pertama tadi ya. Kemudian ada pertanyaannya, tentukan peluang munculnya mata dadu berjumlah 5 atau 7. Nah, penyelesaiannya berarti kita buat pemisalan dulu. Kejadian A itu adalah kejadian munculnya mata dadu yang berjumlah 5. Dan kejadian B adalah kejadian munculnya mata dadu yang berjumlah 7. Maka kalau di situ ditanyakan tentukan peluang munculnya mata dadu berjumlah 5 atau 7. Berarti kita menulisnya gimana? Seperti tadi ya. P gabungan P dalam kurung A gabungan B. Kenapa gabungan? Karena di situ 5 atau 7. 5 itu miliknya A, B itu miliknya 7. Begitu ya. Nah, kejadian ini merupakan kejadian saling lepas karena muncul mata dadu berjumlah 5 tidak mungkin bersamaan dengan munculnya mata dadu berjumlah 7. Kenapa disebut kejadian saling lepas? Berulang lagi. Karena munculnya mata dadu berjumlah 5 tidak mungkin bersamaan muncul dengan mata dadu berjumlah 7. Begitu ya. Kemudian peluang dari kejadian munculnya mata dadu berjumlah 5 atau mata dadu berjumlah 7 didapatkan dengan cara seperti ini. Seperti penyelesaian yang sebelumnya, kita cari dulu jumlah ruang sampel atau sampel keseluruhannya atau dilambangkan dengan NS. Di situ dapat 36 kejadian karena dari 2 buah dadu. Kemudian sampel A itu berjumlah 5. Yang berjumlah 5 itu angka dadu ketemu 4 ya, di situ ada 1,4, 2,3, 3,2 dan 4,1.
Itu kalau dijumlahkan jumlahnya 5. Kemudian berarti NA-nya yang berjumlah 5 itu ada 4. Nah, seperti itu. Nah, berarti untuk yang B sama halnya dengan yang sampel A tadi. Sampel B itu kan mata dadu berjumlah 7. Berarti bagaimana caranya? Nah, di situ sudah ada rumus-rumusnya seperti contoh yang sebelumnya. Jadi silahkan di situ masih ada kolom yang bukan kolom ya, garis yang belum diisi. Nah, di situ silahkan dilengkapi seperti contoh di slide sebelumnya yang sudah dibahas. Ya, jadi tolong lengkapi garis atau bagian yang kosong berdasarkan pemahaman dari contoh pada slide sebelumnya, ya. Nah, subbab selanjutnya yaitu subbab ketiga ada peluang saling lepas. Di situ sudah disajikan sebuah gambar, ada 2 buah dadu yang punya warna beda. Dadu yang pertama berwarna merah, dadu yang kedua berwarna putih. Apabila 2 buah dadu tersebut dilemparkan secara bersamaan, coba tentukan peluang munculnya mata dadu 2 pada dadu warna merah dan peluang munculnya dadu 5 pada dadu warna putih. Jadi, pertanyaannya, jika diketahui 2 buah dadu, yang pertama dadunya merah, yang kedua dadunya putih. Kemudian kalian disuruh mencari peluang munculnya dadu angka 2 pada dadu merah dan dadu angka 5 pada dadu putih. Bagaimana caranya? Seperti ini. Misalkan dulu, kejadian A itu merupakan munculnya mata dadu 2 pada warna merah. Dan kejadian B itu munculnya mata dadu 5 pada dadu putih. Nah, kejadian ini merupakan kejadian saling bebas karena munculnya mata dadu 2 pada dadu warna merah. Tidak mempengaruhi kejadian munculnya mata dadu 5 pada dadu warna putih. Kemudian, peluang dari kejadian munculnya mata dadu 2 pada dadu merah dan mata dadu 5 pada dadu putih ini dapat kita cari dengan cara seperti ini. Misalkan pertama seperti halnya yang sebelumnya, kita cari dulu ruang sampelnya. Karena di situ ada 2 buah dadu, maka NS-nya atau banyaknya ruang sampel ada 36 kejadian. Setelah kita cari banyaknya sampel atau NS-nya, selanjutnya sampel dari munculnya mata dadu 2 pada dadu merah berarti ada berapa? Berarti semua dadu yang pertamanya angka 2 itu ditulis. Ada 6 kemungkinan, yaitu 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, dan 2,6. Maka banyaknya sampel A itu ada 6 atau dilambangkan dengan NA. NA sama dengan 6. Maka sampel dari munculnya mata dadu 5 pada warna putih berarti juga ada 6. Nah, ada 6-nya gimana? Semua kemungkinan yang belakangnya ada angka 5-nya itu berarti merupakan kemungkinan munculnya kejadian B, yaitu ada 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, 5,5, dan 6,5. Banyaknya sampel B itu ada 6, dilambangkan dengan NB atau kejadian B sama dengan 6. Kemudian kita bisa cari peluang kejadian A dan B. Di situ dinotasikan atau dilambangkan dengan huruf P besar dalam kurung A irisan B. Sama dengan berarti peluang A dikalikan dengan peluang B. Kenapa dikalikan? Karena di situ adalah
irisan. Kalau yang contoh sebelumnya tadi adalah gabungan. Kalau gabungan itu berarti ditambah, digabung. Tapi kalau ini irisan itu dikalikan. Irisan di situ dilambangkan kayak huruf N ya, atau U kebalik. Nah, peluang A-nya di situ didapatkan gimana? Peluang itu rumusnya NA per NS. NA-nya di situ berarti peluang A. NA-nya ada 6 dibagi dengan NS-nya 36 dikali NB-nya 6 juga dibagi dengan 36. Jadi 6 per 36 dikalikan 6 per 36. Biar angkanya enggak begitu besar, maka kita bisa menyederhanakan angka tersebut. Gimana? 6 per 36-nya disederhanakan dulu menjadi 1 per 6. Nah, berarti 1 per 6 dikalikan dengan 1 per 6, sehingga hasilnya 1 per 36. Jadi peluang munculnya mata dadu 2 pada dadu warna merah dan mata dadu 5 pada dadu warna putih, sekali pelantunan atau sekali pelemparan mendapatkan kemungkinan kejadiannya yaitu 1 per 36 kejadian. Begitu. Contoh soal selanjutnya ada 3.2.4. Sebuah dadu dan sebuah koin dilantunkan atau dilemparkan secara bersamaan sebanyak 1 kali. Berapakah peluang munculnya mata dadu genap dan munculnya gambar pada koin? Berarti di situ sudah ada syaratnya ya. Pertanyaannya sudah ada syaratnya. Peluang munculnya mata dadu genap dan munculnya gambar. Nah, kita harus memisahkan dulu seperti hal yang sebelumnya. Misalkan P adalah kejadian munculnya mata dadu genap dan Q adalah kejadian munculnya gambar pada koin. Nah, kejadian ini merupakan kejadian saling lepas karena munculnya mata dadu genap tidak mempengaruhi kejadian munculnya gambar. Karena beda ya uang dengan dadu. Jadi kalau dadu munculnya angka berapa juga tidak akan berpengaruh pada koin itu, karena koin cuma punya 2 muka atau NS-nya 2. Kalau mata dadunya ada 6, NS-nya 6. Nah, jadi tidak berpengaruh, beda ya. Peluang dari kejadian munculnya mata dadu genap pada dadu dan gambar pada koin, nah, bisa kita cari dengan cara seperti yang sebelumnya. Kita cari dulu apa? Cari dulu NS-nya. NS-nya di situ berarti berapa? Kalau ada 1 buah dadu dan 1 buah koin. NS-nya dadu itu 6, NS-nya koin tadi berapa? 2. Maka NS seluruhnya itu adalah 6 dikali 2 sehingga hasilnya 12. Maka kita kalau lihat pemisalan yang di atas, pemisalan P itu kejadian munculnya dadu genap, berarti yang punya angka genap semuanya ditulis di situ. Misalkan 2, A, 2, G, 4, A, 4, G, 6, A, dan 6, G. Itu semuanya mata dadunya genap, tetapi angka atau gambarnya tidak usah diperhatikan. Yang penting mata dadunya genap, itu merupakan kejadian P. Maka jumlahnya kejadian P atau NP-nya di situ ada 6. Nah, kemudian pemisalan yang Q, di situ Q adalah munculnya gambar, berarti yang hanya muncul G. Terserah tapi angkanya berapa, yang penting munculnya G, tidak A. Berarti
Di situ ada 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, dan 6G. Begitu. Nah, berarti banyaknya sampel G ada berapa? Dari 1G sampai dengan 6G tadi ada 6. Maka peluang munculnya P irisan atau dan Q dilambangkan dengan huruf P besar dalam kurung P irisan Q sama dengan P itu peluang. Berarti peluang P dikali dengan peluang Q. Kenapa dikali? Karena di situ irisan. Kemudian peluang P berapa tadi? Peluang P NA per NP berarti ya NP per NS. NP nya tadi 6 dibagi NS nya 12 dikalikan dengan PQ berarti NQ per NS. NQ nya 6 dibagi dengan NS nya 12 berarti sama ya di situ 6 per 12 dikali dengan 6 per 12, maka bisa disederhanakan menjadi 1 per 2 dikalikan 1 per 2 sehingga hasilnya didapat 1 per 4. Jadi kalau dua buah benda tersebut dilantunkan secara bersamaan dan dicarinya adalah dadu genap dengan koin gambar, hasilnya adalah ada 1 per 4 kejadian. Nah, sebab yang terakhir ada peluang bersyarat. Misalkan di sini, apabila diambil 2 kartu secara acak, 1 per 1 tanpa pengembalian, peluang terambilnya kedua kartu itu hard. Berarti gimana caranya? Kita misalkan dulu, pokoknya kalau kejadian itu pasti dimisalkan supaya nanti kalau menuliskan peluangnya itu gampang, nggak panjang ditulis kata-kata gitu. Jadi dilambangkan dengan huruf. Nah, misalkan di sini A itu adalah kejadian terambilnya kartu heart pada pengambilan pertama, dan B itu merupakan kejadian terambilnya kartu heart pada pengambilan kedua. Maka kejadian terambilnya kartu heart yang pertama mempengaruhi terambilnya kartu heart yang kedua, sehingga peluang terambilnya keduanya kartu heart adalah P dalam kurung A irisan Q sama dengan peluang A dikali peluang B irisan A. Maka di situ peluang A-nya ada atau NA-nya per NS. NS itu jumlahnya satu set kartu bridge ada 52, maka NS-nya 52. NA-nya di situ apa? PA-nya kartu heart pada pengambilan pertama, maka kartu heart pada pengambilan pertama ada 13. Heart itu kan jumlahnya ada 13 dari A sampai dengan kaki C ya. Nah, 13 per 52. Kemudian yang peluang B irisan A, kenapa kok penyebutnya jadi 51? Padahal yang pertama penyebutnya 52. Kan peluang itu rumusnya NA per NS. Nah, di sini sudah ada syaratnya. Pengambilan secara acak 1 per 1 tanpa pengembalian. Karena sudah diambil peluang A tadi 1 kartu heart, berarti jumlahnya sudah tidak 52, 52. Jadi 52 diambil 1, sisanya 51, maka di situ NS-nya 51. Dan NA-nya kenapa tidak 13? Kan B itu harusnya juga 13 harusnya. Tetapi di sini ada kata-katanya tanpa pengembalian, berarti ora dibalik ke begitu. Maka
Dari 13 diambil 1, berarti hasilnya 12. Sehingga 13 per 52 dikali 12 per 51, hasilnya adalah 156 dibagi dengan 2652. Disederhanakan dapat 3 per 51. Gitu ya. Nah, di slide ini ada latihan soal, 3 latihan soal. Silahkan dicoba kerjakan. 1-3 tidak wajib jadi semua, boleh dipilih salah satu. Kerjakan di buku catatan. Apabila ada yang belum paham, silahkan ditanyakan. Baik, jam pelajaran baru sudah selesai. Terima kasih yang sudah memperhatikan dan juga menyimak dengan baik materi apa yang sudah Bu Pero sampaikan pada pertemuan hari ini. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Semoga semuanya sudah pada belajar lagi ya. Bu Pero akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.